Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Anissa Ulyurinda dengan NPM terakhir 033. Saya di sini sebagai moderator pada presentasi. Kali ini, kelompok 4 akan membahas materi tentang tata kata yang meliputi beberapa subtopik yaitu pengertian tata kata, jenis tata kata, bentuk kata, fungsi kata dalam kalimat, peran konteks dalam tata kata, dan kesalahan umum dalam tata kata. Untuk memulai, mari kita dengarkan penjelasan dari pemateri pertama yang akan membahas tentang pengertian tata kata. Kepada Saudari Hanum Inara Silmi Kafah, dipersilahkan. Definisi tata kata, yang pertama ada definisi umum, aturan atau sistem yang mengatur tentang bentuk, pembentukan, dan perubahan kata dalam suatu bahasa. Kalau dalam linguistik, dia disebut morfologi, berasal dari kata morf, bentuk, dan logi, ilmu. Ilmu mempelajari susunan bagian kata secara gramatikal dan kombinasinya. Fokusnya itu pada struktur internal kata dan proses pembentukannya. Ada afiksasi, reduplikasi, pemajemukan. Tata kata adalah dasar bagi tata kalimat, sintaksis. Terima kasih kepada Saudari Harum Inara atas penjelasannya. Berikutnya, materi akan dilanjutkan oleh Saudari Nikomang Feradani, Saudara Zaki Zimatullah Zulfikar, dan Saudari Syahira Syafin Putri Darmajati dengan subtopik jenis tata kata. Kepada pemateri dipersilahkan. B. Jenis tata kata atau kelas kata. Kelas kata utama, kata diklasifikasikan berdasarkan bentuk, fungsi, dan maknanya. Yang pertama, nomina atau kata benda, yaitu mengacu pada orang, tempat, benda, contohnya seperti manusia, meja, kemerdekaan. Yang kedua, ada verba atau kata kerja, yaitu menyatakan perbuatan, tindakan, atau proses, contohnya seperti makan, tidur, belajar, merupakan. Yang ketiga, ada adjektiva atau kata sifat, menerangkan nomina menyatakan sifat atau keadaan, contohnya seperti cantik, rajin, tinggi, biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Zimatullah Zulfikar dengan NPM 25560538. Di sini saya akan melanjutkan tentang jenis tata kata, yang dimana sebelumnya kita telah membahas nomina, verba, dan juga adjektiva sebagai pilar sebuah kalimat. Sekarang kita akan membahas kelas kata tambahan yang membuat lebih jelas, rinci, dan juga efisien. Ini adalah kata-kata yang memberi keterangan, mengganti nama, dan juga menghitung. Yang pertama ada adverbia atau kata keterangan. Adverbia adalah kata yang memberi keterangan tambahan, tetapi kepada siapa? Utamanya adalah kepada verba atau kata kerja, dan juga adjektiva atau kata sifat. Adverbia juga bisa menerangkan adverbia yang lainnya, di mana fungsi utamanya adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan penting seperti bagaimana, kapan, di mana, seberapa, atau mengapa sebuah peristiwa terjadi atau muncul. Sebagai contoh, sangat itu menerangkan adjektiva. Sebagai contoh, dia sangat rajin. Seberapa rajin? Dia sangat rajin. Lalu ada sudah, dia menerangkan kata verba. Sebagai contoh, saya sudah makan. Kapan dia makan? Sudah, berarti sudah berlalu. Dia menerangkan kata itu, kata kerja itu. Lalu ada kemarin, menerangkan verba. Sebagai contoh, mereka datang kemarin. Kapan datangnya? Kemarin. Lalu selanjutnya ada pronomina atau kata ganti. Pronomina adalah kata yang dipakai untuk menggantikan nomina atau kata benda. Fungsi utamanya adalah efisiensi. Kita menggunakan pronomina agar tidak perlu menyebut nama orang atau benda paragraf berulang-ulang dalam satu paragraf. Sebagai contoh, ia dan mereka. Menggantikan nama orang, ia dan mereka ini sebagai contohnya, Budi tidak masuk, ia sakit. Ia menggantikan nama Budi agar tidak berulang-ulang. Lalu ada ini dan itu, dia menggantikan benda atau konsep yang ditunjuk. Sebagai contoh, saya membeli buku. Ini buku baru. Ini menggantikan bukunya atau kata buku tersebut. Lalu yang ketiga atau yang keenam, itu ada numeralia atau kata bilangan, di mana adalah kata yang menyatakan jumlah, hitungan, atau urutan. Sebagai fungsi utama, memberikan informasi kuantitatif atau jumlah, dan sekuensial atau urutan pada sebuah nomina. Sebagai contoh, 1 dan 2, di mana ia menyatakan jumlah pasti atau kardinal. Lalu ada pertama, menyatakan urutan atau ordinal, lalu ada beberapa, menyatakan jumlah tertentu atau kardinal tertentu. Kesimpulannya, adverbia itu memberikan detail
kapan, bagaimana, dan seberapa pada kata kerja dan kata sifat. Lalu ada pronomina atau kata yang menjadi pengganti agar kalimat efisien. Lalu ada juga numeralia atau memberi info jumlah dan urutan. Dengan menguasai kelas kata tambahan ini, kita tidak hanya bisa membuat kalimat secara terstruktur, tapi juga kalimat yang kaya akan informasi, presisi, dan juga mengalir dengan lancar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis tata kata atau kelas kata. Kata tugas adalah kategori kata yang maknanya baru jelas ketika dihubungkan dengan kata lain. Yang pertama ada preposisi atau kata depan. Contohnya di, ke, dari. Yang kedua ada konjungsi atau juga kata sambung. Contohnya dan, atau, tetapi, karena. Yang ketiga ada partikel penegas. Contohnya kah, lah, pun. Terima kasih banyak atas pemaparan materi yang sangat menarik. Berikutnya adalah subtopik bentuk kata yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Wafi Al-Azami dan Saudara Alvito Deanova. Kepada pemateri dipersilahkan. Saya Muhammad Wafi Al-Azami dengan NPM akhir 003. Saya akan menjelaskan poin ketiga atau poin C, yaitu bentuk kata. Bentuk kata dalam bahasa Indonesia terbagi dua kategori utama. Yang pertama, kata dasar, yaitu kata yang menjadi dasar pembentukan, belum mengalami proses morfologis, contohnya makan, rumah, cepat, dan satu. Dua, kata turunan atau kata jadian, kata yang telah mengalami proses morfologis, bentuk dan maknanya berubah dari kata dasar. Kata atau proses morfologis. Pembentukan kata turunan. 1. Afiksasi atau pengimbuhan. Penambahan imbuhan pada kata dasar. Dan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu prefiks atau awalan, yaitu membaca, sufiks atau akhiran, yaitu makanan, infiks atau sisipan, yaitu gemetar, konfiks atau gabungan, yaitu kesehatan. 2. Reduplikasi atau pengulangan kata dasar. Contohnya yaitu buku-buku dan lari-lari. 3. Komposisi pemajemukan, yaitu penggabungan dua kata atau lebih menghasilkan makna baru. Contohnya yaitu kacamata dan rumah sakit. Baik, terima kasih kepada Saudara Wahfi dan Alvito untuk penjelasannya. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh Saudari Sangkieva Araya Islami dengan subtopik fungsi kata dalam kalimat. Kepada Saudari Sangkieva Araya dipersilahkan. D. Fungsi kata dalam kalimat. Fungsi sintaksis tata kalimat. Fungsi kata adalah peran yang dimainkan kata, kelompok kata dalam struktur kalimat. 1. Subjek, bagian yang dibicarakan. 2. Predikat, bagian yang menandakan apa yang dilakukan subjek. 3. Objek, melengkapi predikat, verba transitif. 4. Pelengkap, mirip objek tetapi tidak dapat dijadikan subjek dalam kalimat pasif. 5. Keterangan, memberikan informasi tambahan, waktu, tempat, cara, penting untuk menghasilkan kalimat yang efektif dan mudah dipahami. Oke, terima kasih banyak Saudari Sangkieva telah menjelaskan materi fungsi kata dalam kalimat. Selanjutnya yaitu subtopik tentang peran konteks dalam tata kata yang akan disampaikan oleh Saudari Eka Nanda Mardina dan Saudari Tatya Aulia Putri. Kepada pemateri dipersilahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Nanda Mardiana dengan NPM akhiran 046. Di sini saya akan menjelaskan poin tentang peran konteks dalam tata kata. Konteks adalah lingkungan yang memengaruhi makna dan fungsi kata. Peran utama konteks yang pertama, penentu makna atau disambiguasi, yang dimana menghilangkan ambiguitas pada kata bermakna ganda, biasa disebut polisemi atau homonim. Contoh, dia memukul kepalanya. Kata kepala di bagian kalimat ini merujuk ke konteks bagian tubuh. Lalu, ayah menjabat sebagai kepala desa. Kata kepala di bagian kalimat ini merujuk ke konteks pemimpin. Yang kedua, penentu fungsi gramatikal atau kelas kata, yang dimana kata dalam bahasa Indonesia dapat beralih kelas kata. Contoh,
pelari itu sangat cepat, merujuk ke adjektiva, versus dia berlari dengan cepat, merujuk ke adverbia. Yang ketiga, penentu referensi atau rujukan, yang dimana menentukan siapa kata ganti atau pronomina merujuk. Contoh, Doni memenangkan lomba itu, dia mendapat hadiah uang tunai. Konteks kalimat sebelumnya atau Doni menentukan bahwa kata ganti dia merujuk kepada Doni. Oke, ada nomor 4 yaitu penentu nilai rasa atau konotasi. Dan nuansa adalah memberikan nilai positif, negatif, formal, dan santai. Contohnya adalah mati, yaitu kata denotatif, dengan meninggal dunia, yaitu kata eufemisme atau santun. Selanjutnya di nomor 5, ada penentu pilihan kata kolokasi, adalah menentukan kata-kata yang lazim dipasangkan secara linguistik. Contohnya kita katakan hujan deras, yaitu kolokasi lazimnya bukan hujan terang. Baik, terima kasih banyak kepada pemateri. Selanjutnya, materi terakhir yaitu akan disampaikan oleh Naila Zafira dengan subtopik kesalahan umum dalam tata kata. Kepada Naila Zafira dipersilahkan. Kesalahan umum dalam tata kata. Kesalahan yang sering terjadi itu yang pertama, kesalahan ejaan atau kata baku yang tidak sesuai dengan KBBI. Yang kedua, kesalahan penulisan kata depan di atau ke. Kata depan tempat atau arah ditulis terpisah, sedangkan imbuhan verba ditulis serangkai. Yang ketiga itu kesalahan penggunaan imbuhan. Contohnya, mempengaruhi yang seharusnya memengaruhi. Yang keempat itu pleonasme atau kata berlebihan. Contohnya, mereka naik ke atas, bakunya adalah mereka naik. Baik teman-teman, dari materi tata kata bisa kita simpulin bahwa tata kata tuh berperan penting dalam membentuk kalimat yang benar dan bermakna. Kita tuh juga perlu memperhatikan kesalahan umum seperti ejaan, penulisan imbuhan, dan penggunaan kata berlebihan agar bahasa kita tetap efektif dan sesuai kaidah. Terima kasih untuk teman-teman kelompok 4 atas penyampaian materi yang sangat informatif dan juga kepada teman-teman yang sudah menyimak video dengan baik. Semoga materi kali ini kita semua dapat memahami lebih dalam tentang tata kata dalam bahasa Indonesia. Saya Anissa Ulyurinda sebagai moderator pada presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kurangnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.